melakukan atau untuk bertemu lagi di webinar kedua. Pada webinar kedua kali ini yang akan kita bahas yaitu di antaranya yaitu ya yang pertama teori piramid guru YouTuber, yang kedua mengatasi masalah origin di website, sama ini saya menyebutnya bimbingan konseling di guru YouTuber. Jadi nanti, silahkan teman-teman misalkan ada masalah berkaitan dengan materi yang sudah saya bagikan, nanti kita coba selesaikan bersama-sama. Sebelum dimulai webinar ini, mari kita berdoa semoga nanti webinarnya bisa berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa mulai. Oke, selesai? Oke, ini yang pertama yaitu teori piramida guru YouTuber. Ini teori ini ya hanya teori saya survei gitu ya, jadi kalau di buku nggak ada sih. Oke, ini ya. Oke, ini ya, teori piramida di sini. Nah, di sini saya gunakan teori ini untuk, memberitahu atau mengklarifikasikan atau menggolongkan teman-teman yang ini, yang benar-benar dari nol sampai nanti mungkin bisa sampai ke atas. Oke, ini ya, di dalam belajar atau menjadi guru YouTuber ataupun di pelatihan itu ada yang namanya seleksi alam ya. Di sini seleksi alam di guru YouTuber. Dari mulai tahap awal ya, ya. Dari tahap awal itu mungkin teman-teman misalkan dapat informasi pelatihan itu coba-coba, penasaran, ingin tahu. Nah, tetapi ketika masuk biasanya itu nanti, mulai terseleksi ya, terseleksi, terus kena seleksi alam. Ini biasanya kendalanya ini, tidak bisa beradaptasi dan salah paham. Ini saya survei itu, terjadi seperti itu, ya. Ini tidak bisa beradaptasi dan salah paham, ya. Salah paham ini maksudnya ketika menerima informasi itu, ada yang terlewat, dan ini mungkin juga evaluasi bagi teman-teman ya, biasanya kalau dapat informasi itu, perlu dibaca ya, perlu dibaca dengan teliti dan seksama. Kadang-kadang ada tulisan itu terlewat ya. Nah, ini sama kaitannya nanti sama teman-teman kelanjutan hidup di menjadi guru YouTuber ya. Nah, tahap awal ini coba-coba. Nah, setelah itu nanti, eee, lama-kelamaan itu akan mulai terlihat, oh yang serius yang seperti apa itu akan terselisih ya, istilahnya apa ya, kalau di alam kan, seleksi alam ya, akan berkurang, setelah itu berada di tengah ya. Kalau yang ini, yang tengah ini otomatis adalah orang-orang yang ini, yang sudah ini ya, punya ini, punya semangat atau serius lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini orang yang tengah ini perlu melakukan inovasi ya. Di sini mungkin level 2 seperti itu ibaratnya. Nah nah, dan nanti misalkan kalau ini ya, kalau tidak melakukan inovasi maka akan kena seleksi alam lagi ya. Nah, seleksi alam entah itu apa, itu lama-lama jadi ke atas, dan kalau sudah di puncak ini top, berada di puncak ini yang diperlukan adalah sebuah tim ya. Mungkin saat ini teman-teman berada di sini kan, di tahap awal ini, kalau sudah di tahap puncak itu, mungkin teman-teman itu perlu namanya tim. Jadi seperti kalau di sudut pandang YouTube ya, kalau teman-teman YouTuber, orang-orang YouTuber yang sudah sukses, mereka itu punya tim, nggak sendiri. Jadi mereka cuma buat konten, editor itu ada sendiri. Editor, skrip itu kadang-kadang ada sendiri, yang menghandle itu ada sendiri. Tetapi karena masih awal, berarti ya masih namanya solo player atau single fighter ya, ibaratnya seperti itu. Nah, oke.
Itu hanya yang punya semangat dan motivasi yang akan bisa sampai ke puncak. Dan ini sangkut pautnya dengan yaitu lamanya pelatihan di sini. Kenapa sih kok dibuat lama? Karena memang akan menyeleksi atau bimbingan intensif untuk sebuah pelatihan ya. Kalau pelatihan bersifat cepat itu biasanya memang pelatihan yang hanya ditujukan untuk keperluan mungkin, masalah sertifikat seperti itu. Tetapi khusus di sini saya buat lama itu memang ada kaitannya sama untuk pembelajaran teman-teman bahwa YouTube itu nggak hanya 1 kali, 1 minggu, 2 minggu setelah itu enggak, tapi berkelanjutan ya. Kalau enggak percaya silahkan teman-teman misalkan cek di BLK ya, BLK itu kan pelatihannya setidaknya minimal 350-an JP ya. Jadi kurang lebih 1, 2, atau 3 bulan tergantung dari JP-nya. Jadi memang betul-betul untuk keterampilan ya. Nah, di sini saya buat seperti itu biar teman-teman nanti akan kena seleksi alam dan akan muncul teman-teman yang ini, yang memang bisa ini sampai ke minimal ke tengah ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa sampai top ya. Tapi waktu dan ini semangat, jadi semangatnya jangan di awal, semangatnya itu dipertahankan ya, dipertahankan di awal, tengah, maupun sampai akhir ya. Jadi tidak hanya semangat 1 minggu, 2 minggu, tapi beberapa bulan seperti itu. Oke, ini kalau mengoreksi ini ya, mengoreksi tidak adaptasi, teman-teman saya rasa mungkin ada yang gaptek bilang seperti itu ya. Nah, itu memang hal yang wajar ya, tapi teman-teman perlu yang namanya adaptasi ya, dan adaptasi itu ya memang, ndak nyaman ya, ndak nyaman, tetapi itu perlu dilakukan biar teman-teman bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ini banyak kasus makanya, eee, pelatihan yang saya buat itu kan ada sistemnya, yang ketika teman-teman daftar pertama kali itu kan sudah ada silahkan dibaca, seperti itulah. Itu dari atas sama bawah itu semua berisi informasi. Tapi kadang-kadang itu, entah, langsung gimana atau ndak memperhatikan, lah itu kadang-kadang di-skip ada informasi yang terlewat. Lah itu yang ini, menimbulkan salah paham. Akhirnya kok, nggak dimulai pelatihannya, seperti itu. Tapi teman-teman yang sudah sampai di sini berarti kan sudah tahu informasi ya, itu. Oke, ini hanya teori teori ini, teori saya saja ya. Jadi nanti untuk pengembangannya bisa teman-teman pahami sendiri ya. Oke, selanjutnya oke ini ya. Oke, ini sudah. Nah, di sini akan saya bahas yaitu mengatasi masalah di website ya, mengatasi masalah di website. Nah, di sini sebenarnya untuk akses utama itu selain Classroom adalah website dan ini penting bagi teman-teman ketika nanti mau ngikuti pelatihan yang lain karena di website ini sebenarnya belajarnya itu lebih enak ya, terstruktur dari atas sampai bawah. Oke, ini banyak kayak alternatif dialihkan ke Classroom karena biar mudah ya. Oke, di sini di website tuh banyak teman-teman yang mengalami masalah ya. Salah satunya salah email, salah password, salah nama, seperti itu. Nah, ini saya beritahukan bahwasanya ini adalah pakai sistem ya. Kalau sistem itu minimal salahnya itu sangat sedikit, kemungkinan salah itu sangat sedikit. Jadi misalkan terjadi salah email atau salah password itu ada kemungkinan dilakukan ketika daftar ya. Teman-teman mungkin pakai HP, nggak memperhatikan akhirnya ada yang salah email, salah password seperti itu ya. Kalau kalau dari sistem itu sesuai dengan yang teman-teman ketik ya. Misalkan ketik apa, ya itu di sistem seperti itu. Oke. Yang pertama adalah salah email. Nanti untuk ngecek silahkan teman-teman coba login ke website kelas jagoan ya. Ya, nanti misalkan ketik saja kelas jagoan di Google ya, kelas jagoan yang .id ya, bukan .com, yang .id yang simbolnya ini, logonya ini. Setelah itu nanti login ini ya, ini ada khususnya silahkan login. Nah, misalkan ini
Nah, seperti ini. Login ini salah kemungkinan password-nya. Nah, kalau terjadi seperti ini tadi adalah salah password ataupun salah email. Untuk melihatnya teman-teman itu bisa cek dari WA teman-teman ya. Bentar saya share screen. Nah, ketika teman-teman saat daftar ya, daftar. Nah, ketika saat daftar itu kan di WA dapat notifikasi ya. Oke, misalkan yang ada namanya belum ada ini. Misalkan ini ya, misalkan ini kan berhasil kan gitu. Oh, ini enggak ada datanya, berarti sudah. Nah nah ini ya, ini bentar. Nah, ketika daftar, itu kan akan dapat ini, data diri ya, data diri. Nah, ini adalah data email ya, untuk password-nya silakan teman-teman ingat sendiri saat daftar pakai password apa, ya. Itu sudah ada di sini. Lalu kan di sini juga biasanya nih, yang belum punya nomor kan agar link aktif silakan save dulu nomor ini. Nah, itu yang kurang paham biasanya masih bertanya ya, "Ini kok linknya ndak aktif ya?" Itu kan sudah saya tulis. Ini selanjutnya silakan bergabung di sini ya. Nah, itu sudah saya tulis di sini. Kadang-kadang teman-teman lalainya di situ. Oke, kembali lagi. Misalkan kalau terjadi salah email ya, jika tidak bisa login ya, daftar lagi dengan email lain. Jadi, misalkan teman-teman salah email, tetapi ketika login di website ini bisa login, berarti itu, ini ya, kalau ndak bisa nih ya, salah email, lalu ndak bisa login, berarti nanti perlu daftar lagi ya, perlu daftar lagi dengan email yang lain. Tetapi jika bisa login tetap emailnya salah, itu ndak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Ya itu jika salah email. Ini ada banyak kesalahan ya, 4 lah ya kurang lebih. Ini yang email, nanti silakan teman-teman cek, bisa login atau enggak. Selanjutnya salah password ya. Jika nanti salah password ketika login di website, itu berarti perlu namanya reset password. Oke, misalkan ini ya, ini saya lupa password-nya, ini sudah lama ndak saya buka juga. Oke, ini tadi kan salah password. Nah, pilih yang namanya lupa password atau ganti password. Oke, klik bagian bawah ganti password. Nah, masukkan email ya, masukkan email, nanti get new password ya. Setelah itu nanti akan dapat notifikasi di email teman-teman, nah itu diklik. Nah, tapi untuk saat ini masih kelupaan ya, belum saya setting untuk notifikasi email, nanti saya aktifkan. Jadi ketika setelah klik get new password nanti akan dapat balasan email, seperti itu. Oke, itu ya untuk yang salah password tinggal reset password. Setelah diklik reset, cek email, nah itu diklik, itu. Lalu gimana jika salah nama? Oke, saya login dulu ya, saya login dulu. Jika salah nama, ini juga bisa diedit ya. Nah itu tapi sebenarnya untuk yang di website ini enggak begitu pengaruh ya, karena nanti untuk masalah sertifikat itu ada formnya sendiri ya. Ini tampilan awalnya, teman-teman bisa klik setting ya, setting, bagian bawah setting, ini kan enroll course adalah kursus yang sudah teman-teman ikuti. Klik setting, kita tunggu. Oke, ini jaringannya sedikit
lambat ya. Oke, oke, coba pakai yang ini. Oke, ini buat streaming sama nggak kuat ini, buat streaming sama live YouTube. Oke, itu ya nanti ini oh ini sudah masuk ya. Nah, nah nanti setelah klik setting ini namanya bisa diatur di sini. Username-nya ini bisa dirubah ya. Nah, ini bisa disetting. Kalau misalkan foto ya itu ya juga bisa rubah di sini ya. Nah, atau melalui paling bawah itu ada namanya member affiliate ya. Klik nanti akan muncul seperti ini, pilih yang data rekening ya. Nah, ini untuk mengatur nama sama ini, nomor HP ya, salah nomor HP. Klik yang bagian bawah, paling bawah member affiliate, lalu pilih data rekening. Nah, di sini nanti akan ada data yang perlu teman-teman rubah. Misalkan ingin ganti HP ataupun ganti email, itu bisa dilakukan di sini. Oke, ini masih belum muncul. Oke, kita tunggu ya. Gas sambil menunggu kita lewati. Oke, cuma itu. Untuk ini ya, untuk materi yang sebenarnya lebih enak ke bimbingan konseling sih ya. Karena masalah itu pasti beragam. Oke, sambil nunggu, oke, enggak muncul-muncul. Oh, ternyata ini dari sinyalnya ya ini ya enggak kuat terbagi dua. Oke, ini kita cek nanti. Oke, silahkan teman-teman kita masuk ke yang ketiga yaitu bimbingan konseling ya atau tanya jawab lah. Oke, silahkan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Kita angkat tangan, setelah itu nanti saya unmute ya. Mulai dari yang ini dulu yang dari live bertanya. Oke, ini dari Pak Rizal Angkotasan. Oke, saya ini ya unmute. Halo Pak Rizal, Pak Rizal, Rizal. Oke, sepertinya tidak ada respon. Sekarang coba Bu Ria Santi. Bu Ria Santi. Bu Ria Santi. Ini sudah saya unmute. Ya Pak, Adit. Oh iya. Bu Ria Santi dari mana, Bu? Dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Bu Iya. Ria. Yang ditanyakan? Sepertinya belum Pak saat ini. Oh, belum. Oh, ini angkat tangan ini. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa ya. Saya turunkan dulu tangannya. Lower hand, ya lower hand. Oke. Selan Oke, silakan ini Pak Ahmad Hidayat. Pak Ahmad Hidayat. Ya, Pak ya. Ahmad dari mana, Pak? Saya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Saya yang tanyakan, Pak. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya hanya ingin menanyakan tadi kan mengenai ada website kelas jagoan tadi itu. Ya. Nah, mulai kapan penggunaan di dalam website kelas jagoan itu? Apa langsung ke website kelas jagoan atau mungkin tetap melalui WA di dalam kelas jagoan itu? Itu yang saya tanyakan. Ya. Terus ada pertanyaan lainnya, Pak?
Sementara itu yang saya tanyakan mengenai website kelas jagoan tadi itu, mulai kapan menggunakan atau bisa dipakai, kan di situ ada kolom-kolom mengenai apa itu tadi itu menu-menu petunjuk-petunjuknya itu. Oh gitu. Itu ya Pak Ahmad Hidayat dari Surabaya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Saya ya tamu dulu ya sama-sama. pertanyaannya. Oke, selanjutnya Bu Melva Octavia. Silakan Bu Melva. Ya, selamat siang Pak Abu. Selamat siang Bu. Ya, kedengaran Kak Pak? Kedengaran. Bu Melva dari mana Bu? Ya, perkenalkan saya dari SMA Negeri 1 Onandrunggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Pak. Oh, dari ini yang di tengah danau Bu ini berarti. Iya, Hmm. izin Salam kenal Bu. Iya, salam kenal Pak Abu. Iya, pertama sekali terima kasih buat ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Abu kepada kami di pelaksanaan webinar ini. Yang menjadi pertanyaan saya kan Pak, saya sebenarnya masih baru-baru dalam pembuatan YouTube ini Pak. Berhubungan dengan pembelajaran kelas online dikarenakan oleh situasi pandemi yang kita hadapi gitu kan Pak. Iya. Jadi pembuatan YouTube saya ini awalnya memang terkhusus untuk proses pembelajaran gitu Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, kira-kira bagaimana nanti caranya itu supaya video-video YouTube yang sudah saya buat itu mudah untuk diketahui oleh orang lain gitu kan Pak, supaya dapat berguna untuk anak-anak dan berguna juga untuk orang lain. Bagaimana caranya gitu kan Pak? Yang kedua, saya lihat di situ tadi kan Pak, di kelas jagoan itu sudah ada website untuk proses pembelajaran gitu kan Pak. Saya masih belum mengetahui pembelajaran mengenai website itu sendiri. Begitu Pak, apa perbedaannya dengan perbedaan dari website itu, apakah lebih gampang dari pembelajaran-pembelajaran di yang lain gitu kan Pak? Pertanyaan saya, apakah lebih sulit atau lebih gampang gitu Pak? Nah, begitu kira-kira Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Melva Octavia. Pertanyaannya saya tamu dulu ya Bu. Ya Pak. Oke, selanjutnya Bu Sunarti. Silahkan Bu Sunarti. Oh, ini nambah yang bertanya. Oke. Bu Sunarti. Bu Sunarti. Halo Bu Sunarti. Halo. Oke, selamat siang Bu. Bu Sunarti Selamat dari siang. Bu Sunarti dari mana Bu? Ya Bapak, saya dari Sidoarjo. Oh, dari Surabaya. Iya. Kebetulan saya guru PAUD. Selama ini saya sudah buat video-video untuk pembelajaran. Kira-kira boleh enggak waktu video saya nanti bisa dipakai untuk mengumpulkan tugas-tugas yang dari Bapak itu? Kan istilahnya enggak sebagian ada yang buat baru, nanti sebagian ada yang dari video lama saya unggah ke YouTube gitu. Oke. Itu Ya, ada pertanyaan lainnya? sudah. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Sunarti. Oke, saya tamu dulu. Ini 5 ya, 5 karena kita waktunya banyak ya. Tadi cuma sedikit untuk pengantarnya, kita lebih banyak ke dialog atau ngobrolnya ya. Oke, silahkan Pak M. Kaidir. M. Kaidir, ini Pak M. Kaidir. Halo Pak. Kaidir, ini sudah saya Halo. Halo Pak Kaidir, dari mana Iya. Pak? Saya dari Karawang, Jawa Barat, Pak.
Oke, dari Karawang, Jabar ya. Iya, Ada yang tanyakan, Pak? ada beberapa lah. Eh, menyimak dari tugas yang ada di classroom, Pak. Ya. Eh, paling adalah 3 yang mau saya tanyakan. Terus yang satunya berhubungan sama yang tadi disampaikan ya. Untuk yang pertama itu kan ada tugas awal untuk membuat judul minimal 10 atau maksimal 20 atau berapapun lah ya. Iya. Itu kalau menurut Bapak sendiri ada saran atau masukan nggak untuk dapat menentukan dalam pembuatan judul itu gitu loh Pak. Kemudian untuk waktunya sendiri misalkan secara intensifnya apa memang harus setiap hari atau misalkan seperti maksimalnya di situ kan bisa 1 kali tapi seminggu gitu kan ya. Ya itu samalah pertanyaannya kayak yang tadi judul, apakah ada kiat-kiat untuk bisa secara judul dan waktu itu ya videonya instan kemudian judulnya menarik. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan teori piramida tadi itu Pak. Iya. Karena saya yakin ya ini bukan hanya saja bukan sekedar di guru YouTuber aja, pasti untuk tingkatan yang lain pun sama ya Pak ya. Di organisasi biasanya. Nah, ya artinya dari bawah terus sampai akhirnya begitu ke atas pasti ada beberapa hal yang sifatnya tersisihkan. Entah Ya. kurang sabar, entah gimana gitu Pak ya. Iya. Nah sehubungan dengan itu juga samalah kayak tadi pertanyaan, kira-kira ada kiat baik itu secara sarana prasarana, secara tim dan lain sebagainya untuk bisa memberikan motivasi kepada ya kita peserta yang ikut di sini. Itu saja barangkali Pak Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kaidir dari Jabar. Oke, sebentar saya catat dulu. Alat sama motivasi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kurang 1 penanya lagi ya. Ini tadi lupa ya, belum saya share yang di YouTube ya. Tidak apa-apa ya. Yang ini ruangnya masih longgar kan yang di Zoom ya. Oke, ini Bu Suci Harmeti, silahkan Bu. Bu Suci Harmeti. Oke, Bu Suci, Ya, silahkan. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci Harmeti dari mana, Bu? Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Iya, ada Kemarin yang pertama kan saya belum terpental ya Pak. Nah, alhamdulillah sekarang bisa masuk. Intinya saya itu memang baru belajar dari nol ya Pak. Nah, untuk masalah tugas pembuatan video itu sebetulnya seperti apa sih yang paling sederhana? Jadi kalau niat saya sih ya siapa sih yang nggak mau jadi YouTuber? Semua juga mau. Tapi di sisi lain saya punya niat gimana caranya supaya siswa saya itu bisa mengerti. Mungkin karena keterbatasan saya gaptek tadi, akhirnya saya sudah membuat video yang hanya tampil tangan, Pak. Yang tadinya HVS kosong, saya tulis soal, kemudian kita jelaskan langsung seolah-olah papan tulis itu adalah kertas HVS. Dan akhirnya penuh. Jadi saya baru seperti itu saja. Dan menurut anak-anak sih, saya lebih suka yang begitu. Tapi kalau sekarang saya sudah coba 1 video menggunakan Bandicam, tapi tetap saya rasa kurang pasnya karena kan kita sudah membuat PowerPoint terlebih dahulu. Sedangkan yang anak rasakan tuh inginnya seolah-olah kita menulis langsung seperti di papan tulis gitu, menurut saya. Nah, apa karena keterbatasan saya, sebetulnya kalau saya nggak gaptek itu ada cara-cara seperti itu. Cuman saya baru belajar, tapi alhamdulillah dengan sangat terpaksa. Tadi malam saya dapat 1, walaupun kalau menurut saya nggak jelas, karena menggunakan PowerPoint hanya sudah nempel gitu loh, Pak. Nah, kalau selama ini yang saya pakai, tampil tangan saja dengan menulis di atas kertas. Nah, itu menurut saya tuh seneng gitu rasanya dengan siswa saya bisa membuka. Tapi mungkin kalau di mata orang lain, video ini nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kembali lagi, niat awal saya, yang saya bisa sampai di situ. Tapi seandainya ada yang bisa merubah saya siap.
Cuman sayangnya di sini mau konsultasinya kayaknya agak sulit ya Pak, harus lewat Zoom saja. Misalnya kalau ada chat pribadi gitu nggak ada nih. Malah jadi saya bingung, saya pengen bisa Pak, jujur. Jadi memang saya dari nol, kalau memang seandainya bisa jadi YouTuber pun ya alhamdulillah, kalaupun tidak memang kebetulan siswa saya itu kurang lebih kan saya ngajar 9 kelas. Jadi saya berpikir, yang jelas berguna untuk siswa saya sendiri, kalau orang lain bisa memang bermanfaat ya silahkan, enggak yang penting anak saya jelas gitu kan, karena kan tatap muka juga hanya 1 minggu, Iya, 1 minggunya lagi online. Jadi ya saya mah nggak pernah malu gitu. Jadi untuk menampilkan kemampuan saya. Tapi kalau misalnya Pak Abu mau memoles, "Oh, Bu Suci gini loh," oke lah saya japri. Nah, saya senang banget. Saya buka Bandicam, Pak, saya nggak pernah pakai. Saya lihat ini maker-maker tuh gimana, udah saya buka ternyata nggak kebuka, salah saya di mana. Nah, itu dari situ udah stop. Ya sudahlah iya, kembali iya. lagi. Akhirnya si tampilan Bandicam itu masih tampil, udah saya cari mudah, ternyata di laptop sayanya diomelin, nggak bisa katanya, ya sudahlah, akhirnya saya menyerah. Nah, jadi saya kembali lagi, ya mohon bimbingannya, kalau seandainya ada tempat untuk curhat langsung ngomong, itu lebih baik sebetulnya Pak, memang ngelayanin satu-satu nggak mungkin ya Pak, Nggak tapi intinya mungkin. terima kasih. Terima kasih Pak, yang jelas, Oke. saya niatnya betul kata Bapak. Kalau untuk sertifikat memang saya juga butuh, tapi untuk sertifikat tuh sudah banyak sampai saya ikut. Tapi setelah saya rasakan yang saya pengen tuh, saya pengen bisa gitu. Nah pas saya lihat 1 bulan lumayan lah, mumpung belum mulai kuliah ya, oke lah berarti Oktober udah baru mulai itu Pak jadwal. Jadi sekarang masih santai nih sampai Oktober. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa dapat sesuatu dengan terpaksa. Ya sudah, terima kasih itu aja Pak. Intinya saya mah pengen Oke. ada tempat untuk kalau bertanya itu langsung ada jawabannya gitu tuh. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Pak Abdul. Oke, sama-sama Bu. Siapa tadi? Bu Bu Suci Suci. Hermeti. Oke, saya tahun dulu ya Bu untuk Ah, pertanyaannya. Oke, saya jawab satu-satu ya, mungkin sambil ini yang lain karena masih banyak yang bertanya, saya coba jawab satu persatu ya. Oke, oh, ini oke. Ini dari Pak Ahmad Hidayat dari Surabaya. Pertanyaannya, website mulai kapan bisa digunakan ya? Nah, untuk website ini sendiri ya, teman-teman ketika daftar itu website sudah bisa langsung digunakan. Tetapi untuk web sendiri ini fungsinya hanya tempat untuk, menampung materi, hampir sama seperti Google Classroom ya. Nah ini kalau teman-teman sudah ada tinggal misalkan daftar gitu ya, entah yang free ataupun yang VIP atau yang berbayar itu ketika setelah daftar itu bisa digunakan ya. Bedanya apa kalau di sini nanti ada progresnya ya. Ini misalkan, ini diklik selesai itu ada progresnya. Contohnya yang ini ya, kebetulan ini kan kita pakai Guru Youtuber. Ketika teman-teman daftar itu sudah bisa digunakan tetapi khusus untuk yang Guru Youtuber ini kan kelas baru, jadi update berkala ya. Ketika login, lalu klik kelasnya, setelah itu geser ke bawah, ini misalkan klik ini, grup dan Google Classroom. Nah ini teman-teman ini ya, nah ini sudah ada linknya, klik complete lesson ya. Nah ini bab 1, kan ini bagian kiri, lebih enak pakai laptop ya, kalau pakai HP itu bisa tapi ada menu yang nggak kelihatan ya. Nah, lihat pada bagian kiri ini adalah ini ya, ini 1, 2, 3 ini sudah urut ya. Nah, tetapi ini ya diklik salah satu, misalkan ini, tetapi ini sama saja seperti di Google Classroom ya, karena saya sebenarnya yang utama itu website, tapi karena saya memprediksi, oh ini kalau guru-guru ini pasti bermacam-macam ya, karena pengalaman di kelas-kelas sebelumnya, Pak, ini kalau guru terutama yang, sepuh gitu atau yang ini terbatas dengan sekarang faktor U, nah itu perlu dipermudah. Makanya saya buatkan Google Classroom gitu.
Karena kalau di Telegram kadang-kadang juga masalah juga. Ya, makanya saya utamakan Google Classroom sama Telegram. Website ini bisa diakses kapan saja ini ya. Tinggal diklik, ini dipelajari, itu sama ya, sama persis ya. Bedanya cuma tampilannya. Itu ya untuk website. Website itu bisa diakses kapan saja dan sudah bisa diakses ketika pertama kali daftar ya. Oke, seperti itu untuk Pak Ahmad Hidayat. Oke, selanjutnya dari Bu Milva Octavia. Oke, bagaimana video yang sudah dibuat itu diketahui oleh orang ya, dan bagaimana pembelajaran di website? Ada 2. Nah, untuk bagaimana video yang sudah kita buat diketahui orang lain, itu pakai ini ya, pakai yang pertama perlu di-share ya. Yang pertama itu perlu di-share. Otomatis kita biasanya menyiapkan seperti Google Classroom ataupun lewat ini, lewat lewat, WA, ya itu di-share. Selain itu biasanya di YouTube itu juga ada namanya ini ya, kalau yang seperti ini kan rata-rata memang video yang tampilannya banyak ya. Nah ini ada tampilan, maksudnya sudah di-view banyak ya. Jadi untuk di sini adalah video yang sudah istilahnya sudah top sehingga direkomendasikan oleh YouTube. Nah untuk menuju top itu maka perlu kalau menurut saya itu yang kemarin ya yang sudah saya jelaskan, pilarnya itu harus kuat mulai dari gurunya, ya ini yang utama, nanti kontennya berkualitas, nggak copyright atau nggak comot gitu ya. Oke, maaf ya. Oke, audien dan yang terakhir adalah simbol optimasi YouTube. Jadi ada yang namanya optimasi YouTube itu biar biar video di YouTube itu bisa ditemukan oleh orang lain. Tetapi ini saya bahas di level 3 karena memang, untuk belajar ini teman-teman harus pondasi yang ini harus kuat dulu. Kalau enggak gitu nanti ini ya, video kita belum maksimal, setelah itu dioptimasi, benar ditemukan, tetapi kalau misalkan kurang bagus, maka akan di-skip kan seperti itu. Tetapi kalau yang sudah pilar lainnya sudah kuat, mungkin kontennya sudah bagus, ketika temukan akan melakukan subscribe dan akan berlangganan, seperti itu ya. Makanya ini saya taruh di akhir. Itu ya, kuncinya ada kalau teman-teman ingin cari sendiri di YouTube itu atau di Google Search Engine itu teman-teman ketik saja optimasi YouTube, nanti ada banyak versi ya. Oke itu ya, untuk optimasi YouTube itu nanti bahas di level 3. Karena sekarang kita fokus dulu ke bangun pondasi, kalau pondasinya enggak kuat, seperti piramida ini, kalau di sini dasarnya enggak kuat, lama-lama nanti bener naik nanti bisa runtuh di bagian tengah ataupun sampai sini. Jadi pondasinya harus kuat dulu. Oke, pembelajaran di website ini seperti hampir sama seperti di Google Classroom, cuma untuk naruh materi ya. Karena memang, ini Classroom, Telegram itu untuk mempermudah teman-teman aksesnya. Kalau yang sudah terbiasa di internet belajar di kelas online itu kan ini ya, aksesnya semuanya di website. Nah, tetapi untuk karena ya itu, karena faktor tertentu makanya saya siapkan di Classroom dan lain-lain. Nah itu biar mempermudah belajar teman-teman. Dan di WA pun juga saya sediakan, tetapi kenyataannya di WA malah disalahgunakan sama orang ya. Dan ini jadi kasihan yang jadi korban ya. Oke. Oke, lalu Bu Sunarti dari Sidoarjo. Apakah video saya bisa dibuat tugas? Oke. Gini, sebenarnya bisa, tapi gini, kalau, ini ya, kalau teman-teman nggak kepepet atau istilahnya nggak terpaksa, jangan digunakan. Nah, di sini adalah kesempatan teman-teman berproses atau untuk ini ya, tekanan untuk melakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang kan di dalam diri kita itu kalau nggak ditekan, itu kan nggak akan melakukan inovasi, kalau nggak dipaksa itu nggak akan bekerja, seperti itu kan. Ya, makanya
usahakan misalkan sudah punya ya, buat yang baru. Tetapi misalkan kalau baru kepepet, itu tugas silahkan di ini ya, yang sudah dibuat untuk mengumpulkan tugas nggak masalah, tetapi ini adalah kesempatan belajar ya. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman download video orang lain, kalian kumpulkan itu enggak masalah, saya nggak tahu. Tetapi itu kan percuma kan, tujuan di sini kita berproses dan belajar kan. Walaupun semakin sulit itu berarti kesempatan kita untuk apa ya, untuk adrenalin lah, untuk tantangan lah, seperti itu. Oke, itu ya untuk Bu Sunarti, selanjutnya Pak Kaidit dari Jawa Barat ya. Oke, tugas membuat judul ya, saran. Nah, ini untuk yang ini ya, yang saya tugaskan itu masih judul saja ya, untuk buat video masih belum, kita kan tahapannya masih di sini kan ya. Ini kan masih sampai di sini ya, masih persiapan tool, yang ini besok Senin ya yang saya share. Masih dari segi persiapan bab 1 persiapan, selanjutnya nanti baru masuk bab 2 praktek pembuatan. Nah, ini kemungkinan Selasa atau Rabu gitu ya, materinya saya share. Iya, nanti mungkin ya masih nyiapkan software juga ya. Ini kan nanti, cara penggunaan Handycam, Movavi, saya sama Xmin ini juga belum saya share. Ini sudah saya buat materinya, tinggal diedit ya. Oke, jadi ditunggu saja ya. Kita masih tahap persiapan ya. Oke. Lalu untuk saran pembuat judul, ya untuk saran membuat judul, untuk judul yang menarik, itu nanti gini ya, yang mudah kalau teman-teman, eee, ini masalah ini ya, teman-teman ketik saja misalkan sesuatu ya. Nah, misalkan, kita bisa ini, inspirasinya bisa cari di YouTube. Misalkan belajar ya, belajar Corel Draw ya, misalkan belajar KPK, mungkin pelajaran matematika. Nah, ini kan sudah ada ini ya, ada banyak. Misalkan klik yang ini, belajar KPK. Nah, ini kita bisa melihat hasil-hasil karya orang lain. Cara mudah mencari KPK. Nih, mencari KPK, HPP dan KPK untuk perubahan faktor. Nah, ini untuk menarik indahnya, ya cara mudah mencari KPK dan yang penting mudah ditemukan ya. Nanti selain judul itu yang penting adalah thumbnail ya. Thumbnail-nya harus bagus, kalau enggak bagus ya ini kurang menarik mungkin ya. Cara mencari KPK dengan cepat dan mudah, biasanya seperti itu ya. Cara gitu, misalkan cara menghitung kelimpahan KPK seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa cari inspirasi ya di contoh judul. Nah, untuk judul pun ya susah-susah sulit sih, tapi enggak sesulit judul skripsi ataupun judul tesis ya. Ya ini lebih mudah untuk cari judul. Oke, ini selanjutnya yaitu teori piramida, kiat untuk ya, kan untuk menjadi YouTube ya, yang menjadi motivasi ini, alat sama motivasi ya. Oke, untuk teman-teman biar bisa bertahan sampai ke atas, itu yang pertama yang tentunya yang sudah saya jelaskan kemarin ya, di bagian motivasi, makanya teman-teman perlu yang namanya motivasi, ya. Motivasi ini kan. Nah, ini teman-teman perlu ditanamkan di dalam diri teman-teman ya, seperti Ibu tadi, Bu Siawa tadi yang ini ya, walaupun keterbatasan dan lain-lain, itu tetap semangat kan seperti itu. Saya pun juga sama ya, pernah mengalami, patah semangat. Nah, tetapi kuncinya tetap satu, harus punya motivasi. Oh, motivasinya apa? Misalkan saya berbagi ilmu, nah seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi saya harus berbagi ilmu, karena mungkin takut nanti jika ada pertanggungjawaban dan lain-lain, seperti itu ya. Makanya kalau motivasi finansial jangan diutamakan ya, utamakan yang lainnya, berbagi ilmu seperti itu, ataupun tugas yang lain ya.
Kalau misalkan finansial, nanti motivasi finansial ya boleh, tetapi ini YouTube itu, eee, kalau misalkan yang ngejar AdSense atau finansialnya itu agak lama, kecuali kita kerja keras, atau mungkin kecuali kita artis, atau mungkin kecuali kita mempunyai sesuatu yang istimewa itu di diakselerasi lebih cepat itu bisa, ya. Tapi kalau misalkan kita pakai cara normal karena kita membagi waktu selain ngajar juga bikin media atau selain itu juga ngurusi rumah tangga, misalkan seperti itu, kita kan untuk fokus di situ kan berat ya. Makanya ini, kalau ini motivasi finansial itu pasti ini ya, agak butuh waktu lama, selain itu nanti kalau nggak segera tercapai itu biasanya frustasi, itu. Oke, untuk masalah alat ya, untuk masalah alat, teman-teman yang utama ya, kalau saran saya, kira-kira yang perlu diperbaiki apa dulu yang perlu diutamakan? Yang pertama kan untuk laptop kan ini modal awal ya, laptop laptop ya, ini modal awal. Yang kedua, apakah webcam, apakah mic? Kalau saya yang pertama kan laptop, ini setelah laptop itu adalah mic ya. Usahakan teman-teman cari mic yang bersih, ibaratnya suaranya enak didengar, nggak jarang, ini ya, ada noise reduction atau untuk mengurangi noise ya. Karena mic itu kalau sudah banyak noise, lalu nggak jelas, itu yang dengarkan itu nggak semangat, ya. Walaupun ini ya, suaranya bagus, walaupun nggak ada gambarnya itu masih bisa didengar. Maksudnya nggak ada gambar orang ya, kan di tutorial saya kan ada gambar saya. Nah itu nggak ada gambar itu nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas dan ada layar monitor ya, seperti itu. Jadi yang utamakan mic. Kalau webcam itu nomor 2 ya. Ini kalau misalkan teman-teman belum ada dana ya, itu ke sini di nomor 2 kan ya, yang penting mic-nya. Kalau yang ini otomatis, ini berbanding lurus dengan harga ya. Semakin bagus webcam-nya, maka akan semakin mahal harga webcam-nya, seperti itu ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman ini sudah mic-nya sudah oke, bikin konten, mungkin ada nabung, dapat rezeki, silahkan beli webcam, ya, webcam. Nanti seperti itu ya. Dan seterusnya, untuk green screen sebenarnya opsional sih ya, saya sendiri, opsional untuk green screen, kecuali teman-teman mau membuat media pembelajaran, video pembelajaran yang mungkin langsung nerangkan seperti ini, lalu background-nya diganti animasi gitu ya. Ini opsional, tergantung teman-teman mau buat konten apa. Tetapi apapun kontennya yang jelas itu harus mic nomor 1 ya, karena kalau mic ini sudah oke, nanti buat banyak konten itu mudah, ya. Entah konten telling story, jadi kayak Ibu tadi ada nulis, itu kan nggak nampilkan wajah, tetapi kan suara harus jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi mic adalah utama, webcam pilihan. Kamera malah pilihan yang selanjutnya. Kamera tuh hanya untuk konten mungkin yang ingin, apa ya, video langsung ya. Kalau saya sendiri nggak punya kamera, nggak pakai kamera. Jadi webcam, mic gitu. Baru kalau pakai webcam ini harus pencahayaan harus bagus. Berarti pakai ring light. Nah, ini dicicil saja ya, dikredit sedikit-sedikit gitu loh ya. Jadi dari yang kecil nanti naik level akan bertambah ya. Dan ini pun ya, ini ketika teman-teman naik level, ini fasilitas akan mengikuti. Percaya enggak percaya akan seperti itu ya. Ketika teman-teman ini ya, tereliminasi, terus terus konsisten, itu naik level itu ini, alat akan mengikuti level teman-teman, ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin sama seperti itu. Jadi yang, menekuni saya buat video pembelajaran ya, bukan YouTube ya, video pembelajaran mungkin sejak tahun 2013, yang awalnya ya cuma screen saja. Lalu mic-nya itu tadi yang saya jelaskan kemarin, pakai
headset yang dibuntel sama sama alat ini spons cucian, nah sama seperti itu. Kalau lama-kelamaan karena konsisten ya, itu bisa alhamdulillah bisa beli mic seperti itu, dan bisa beli webcam dan terus diupdate ya. Jadi fasilitas itu akan sebagai hadiah teman-teman naik level. Nah, entah apapun kondisinya seperti itu nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima dari Bu Sucia Harmeti dari Bekasi. Oke, untuk tugas pembuatan video belum ada, Bu. Kita hanya masih judul ya. Untuk video, praktek video, rekaman itu masih minggu depan materinya. Ini masih hanya persiapan ya, menyiapkan judul seperti itu, menyiapkan barang atau alat ya yang digunakan untuk rekaman nanti. Oke, dan ini tugasnya belum ada ya untuk buat video, hanya judul video. Makanya teman-teman silahkan gabung di channel Telegram ya. Kalau grup ini kan untuk diskusi ya. Kalau teman-teman saya untuk tanya, mestinya untuk melihat chat orang lain tuh misalkan tidak sempat ya cukup lihat aja di channel. Ini informasi penting dari saya di sini. Baru kalau ingin bertanya diskusi nanti di klik komen ini ataupun di sini lihat kata teman-teman seperti itu. Ya. Nah, lalu siswa bisa mati animasi menulis dengan kertas. Oke, tidak ada chat. Oke, ini dulu ya. Nah, ini kenapa saya tidak melayani chat pribadi karena memang ini ya, karena selain bukannya tidak ada waktu ya, ya memang waktunya itu saya terkuras untuk bikin materi sama ini ya. Selain itu kan jumlah pesertanya itu banyak. Jadi kalau chat pribadi otomatis saya tidak mumpuni, saya tidak mengerjakan asisten atau orang lain karena nanti tentunya saya harus menghidupi mereka kan seperti itu. Jadi perlu bayari dan lain-lain. Nah itu nanti ada sangkut pautnya sama ini. Ini sudah ada fasilitas berarti nanti saya orientasinya jadi ingin narik dana untuk teman-teman kan seperti itu ya. Makanya yang ada saya gunakan seperti itu biar nanti keinginan untuk menarik ini tidak ada ya. Menarik keuntungan itu enggak begitu ya. Karena kalau kita pakai fasilitas, misalkan saya seperti itu, admin atau yang lain kan butuh dana. Nah, nanti saya lebih banyak orientasinya malah ke ini, menarik dana kepada teman-teman atau ketika membuat kursus itu fokusnya untuk cari dana. Nah, saya enggak, kurang lebih enggak mau seperti itu, jadi saya buat list apa yang ada ya saya gunakan gitu. Oke itu ya. Selain itu, ini tadi itu masalah chat pribadi ya, itu enggak ya. Selain itu karena di sini sebenarnya dulu itu kalau di kelas jagoan itu banyak ke webinarnya ya, banyak ke webinar. Saya jarang pakai video materi. Tapi dari ada masukan, "Pak jangan hanya webinar tapi beri, video materi." Nah untuk yang ini, untuk kedepannya saya fokuskan ke video materi, dipelajari setelah itu baru webinar ya. Nah kalau bikin materi itu satu hari itu walaupun hanya 10 menit ya, 10 menit itu, mmm, rekaman, editing, itu kurang lebih ya 10 kali 2 atau kali 3, 10 berarti 20, 30 menit atau hingga bisa 1 jam ya, tergantung dari kontennya. Jadi, satu hari itu saya maksimal buat yang sampai jadi itu hanya 2 video, dan itu pun tapi ya disambi mengerjakan yang lain ya. Kalau fokus ya bisa bisa, tetapi, saya terlalu memforsir diri untuk membuat materi. Nah, makanya saya tidak terlalu memforsir, ya maksimal 1 hari 2 video itu sudah berat ya. Kecuali mungkin punya karyawan, saya bikin konten, silahkan diedit. Nah, itu ceritanya beda. Buat 3 atau 4 pun kuat, tapi kalau bikin, setelah itu ngedit, setelah itu upload, nah itu ceritanya beda, butuh tenaga dan waktu. Nanti teman-teman akan tahu nih kalau sudah buat. Oke, lalu untuk yang terakhir yaitu
tentunya ingin siswa mengerti dan ingin membuat animasi menulis tangan ya dengan keras. Kalau yang berupa animasi, ini ada softwarenya animasi tulis tangan ya. Itu ada softwarenya namanya Video Script Sparkle, itu yang berbasis aplikasi, tetapi kadang-kadang agak sulit ya, entah syaratnya 64 bit ataupun karena Anda ori itu bisa sulit. Ada juga yang berbasis website namanya Doodle Maker ya, Doodle. Teman-teman bisa Doodle itu ada ini animasi handwriting. Tetapi itu untuk itu berbayar ya. Yang gratis itu agak jarang. Yang untuk animasi loh ya. Kalau yang buat manual ya bisa-bisa saja, tetapi nanti eh, ada plus minusnya ya seperti itu. Kalau yang Doodle Maker itu kurang lebih ya harganya minimal $50 ya. Nanti kita bahas di niche selanjutnya ya, kalau misalkan teman-teman patungan dan lain-lain itu bisa, tetapi ada batasnya ya. Patungan itu ibaratnya misalkan $50. $50 itu bisa untuk 4 PC. Nah, itu berarti kan tinggal 50 dibagi 4. Nah, itu patungan ya. Kalau kemarin teman-teman patungan software ataupun yang lain yang berbasis website itu bisa. Tapi ya dilihat ini perlu survei dulu. Satu software itu bisa untuk berapa PC secara bersamaan. Nah, itu pun saya kalau beberapa software itu melakukan survei. Jadi, ini penting enggak? Satu software itu bisa untuk berapa PC. Nah, kalau software itu yang website ya, yang ini, yang enggak ada crack-nya, itu perlu patungan. Tapi kalau misalkan kayak yang Bandicam itu kan pakai key dan lain-lain itu ya bisa untuk cari download itu ada, gitu. Oke, ada ada pertanyaan lainnya? Mungkin bagi Abdurrahman. Oh, ada banyak yang bertanya. Ini yang mana dulu? Oke, masih lama ya, masih 45 menit. Gini, yang bertanya silahkan pertanyaannya disingkat, padat, jelas ya, biar yang lain bisa tertampung. Oke, ini Bu Sunarti sudah belum ya tadi? Bu Sunarti, oh sudah ya Bu Sunarti. Pak Abdurrahman silahkan. Oke, silahkan langsung saja nama, alamat, langsung tanya gitu ya, biar kita mempersingkat waktu. Silahkan Pak Abdurrahman. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak Pak Abu. Sama-sama Pak. Ya, saya dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya Pak, ada yang tanyakan? Iya, begini Pak, saya sedikit cerita dulu. Kemarin kan saya mengikuti Zoom-nya, cuma saya kepental. Ada beberapa penyampaian atau materi yang di Zoom itu saya tidak sempat dengar. Nah, pertanyaan saya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah aplikasi apa yang digunakan untuk membuat video pembelajaran yang mudah dipahami buat pemula Pak, karena saya ini dari nol belajarnya. Jadi itu yang pertama kami tanyakan, aplikasi yang digunakan untuk membuat video pembelajaran yang mudah dipahami tetapi hasilnya bagus Pak, seperti itu. Ya. Yang kedua, kemarin kan kita di hari Rabu kan kita disuruh membuat 20 judul konten untuk dibuat video pembelajaran. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, apakah ke-20 judul konten yang kita buat itu akan kita upload semua ke dalam YouTube atau bagaimana Pak? Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya gini Pak, kemarin saya sempat merekam video, terus hasil dari video saya itu terlalu besar. Kalau saya tidak salah itu hampir 200 mega ya, hampir 200 mega.
dalam beberapa menit saja. Nah, pertanyaan saya, apakah kita akan dikasih sebuah aplikasi untuk mengompres video yang kita buat itu sehingga hasilnya nanti tidak terlalu tinggi, tetapi hasil videonya tetap bagus, Pak, seperti itu. Artinya ketika kita upload ke dalam YouTube itu tidak blur atau tidak buram seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah sempat juga kemarin saya perhatikan hasil rekaman suara saya di video itu, ada kayak suara angin seperti itu, Pak. Semacam kayak suara kipas dalam CPU saya itu kedengaran masuk dalam hasil rekaman saya, Pak. Jadi saya kemarin sempat perhatikan semua dari hasil videonya, hasil suaranya itu, yang mengganggu, Pak, itu suara angin yang masuk dalam rekaman saya. Padahal CPU saya dengan saya sebenarnya itu lumayan jauh, bahkan keluar nggak kedengaran mungkin ya dari CPU saya. Dan itu yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah itu suara dari kipas CPU atau suara angin dari hidung saya atau dari mulut atau bagaimana, Pak? Itu yang kami pertanyaan. Tapi itu kenapa terus ada seperti itu, Pak, itu suaranya? Kayak itu terus menerus, Pak, seperti itu. Padahal pakai ya, sebentar, pakai laptop atau pakai PC, Pak? pakai PC, Pak, yang saya pakai sekarang ini. Yang saat rekaman itu loh, rekaman. Pakai PC, Pak, Oh, pakai rekamnya. PC. Oke. Terus pertanyaan lainnya, Pak, ada lagi? Pertanyaan saya selanjutnya adalah Borongan ini. Ayo doa, hubung ada kesempatan. iya, Pak, kemarin saya tidak dapat kesempatan di awal pembelajaran itu. Saya sangat termotivasi, Pak. Bahkan saya kan sudah pesan ini dari kemarin alatnya, mulai dari mikrofonnya, kemudian lainnya. Bahkan saya salah beli karena yang saya pesan itu RGB yang warna itu, Pak. Makanya saya ambil tadi baru saya pesan ulang lagi. Karena saking termotivasinya saya untuk ikut di guru YouTuber satu ini, mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu juga ikut semangat. Akhirnya saya mau mentotalkan untuk menyiapkan dulu alat supaya saya termotivasi. Karena kebetulan saya Pak guru kelas 6 dan saya rencananya mau membuat video pembelajaran itu tuntas mulai dari misalnya semester 1 itu dari tema 1. Kita kan di sekolah dasar itu kan dia pakai tema 1 sampai tema sekian. Jadi saya rencana itu mau membuat video pembelajarannya dari tema 1 sampai tema 9 seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah kita akan dikasih sebuah aplikasi untuk animasi, Pak? Karena kebetulan saya sempat melihat di video ternyata yang paling bagus itu yang animasi-animasi, Pak. Dan saya kira kalau anak SD itu pasti dia tertarik. Itu yang saya pikir dalam benak saya. Kayaknya ini tertarik anak-anak ketika dia melihat sesuatu yang bentuknya lain daripada yang lain. Maksud saya itu, apa kita akan dikasih sebuah aplikasi pembuat animasi, Pak, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya ada 5 pertanyaan. Saya tampung dulu ya Pak Abdul. Selanjutnya ini Opi Ardian, silahkan ini Pak ya, Pak Opi Ardian, silahkan. Pak Opi Ardian. Pak Opi Ardian, halo. Pak Opi Ardian. Oke, enggak ada ya sepertinya. Ini sudah saya unmute. Aitin, ini Bu Aitin ya, Bu mungkin ya. Bu Aitin. Halo Bu Aitin. Halo Bu Aitin. Oke, enggak ada respon. Halo Bu Min Al-Haj. Bu Min Al-Haj.
Halo Pak. Oh, ini Bu Aitin respon. Ya, Oke, ya udah terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu yang telah mau menjadi pembimbing atau sekaligus guru YouTuber. Pak Bu, terus terang saja saya itu dalam pembuatan video itu masih nol sama sekali. Karena selama ini saya ngajar itu memakai PPT, PowerPoint, dan kalaupun pakai itu paling PowerPoint direkam suara saya ke situ. Nah, tapi kalau pas mengupload ke Classroom itu suka lama. Saya ngajar 10 kelas. Nah, kemudian satu kelas pun ngupload itu suka memakan waktu. Mungkin laptop saya rada lemot karena 2 RAM. Nah itu. Nah makanya saya dengan adanya guru YouTuber ini yang diajar atau sebagai pembimbingnya Bapak Abu, saya sangat terima kasih sekali karena saya itu betul-betul sama sekali belum pernah membuat video pembelajaran. Dan saya sengaja di dalam tugas yang pertama itu menyampaikan judulnya itu materi kelas 12. Jadi sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan selama 1 tahun, di mana banyaknya itu 10 bab. Nah itu saya sengaja biar ada motivasi saya, gimana apa sih betapa indahnya kali ya kalau misalnya kita ngajar hasil sendiri itunya videonya, yang selama ini saya itu ya cuma pakai PPT aja. Nah yang saya tanyakan adalah apakah dari PPT yang saya buat bisa dibuatkan untuk video pembelajaran. Begitu aja sih Pak Abu, biar waktunya enggak terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aitin dari mana, Bu? Dari itu, oh iya lupa, saya Bu Aitin dan dari itu Provinsi Banten, Pak. Oh, dari Banten. Oke. Makasih Bu Aitin. Iya. Saya tampung dulu ya, Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Bu Min Al-Hajj. Bu Min Al-Hajj. Halo Bu Min Al-Hajj. Halo Bu Min Al-Hajj. Oke, belum ada respon. Kita skip. Lalu Pak Kartinus Bumo. Oh, ini enggak ada unmute-nya, ini enggak aktif ya ini. Pak Kartinus Bumo sepertinya mic-nya ini enggak. Assalamualaikum. Oh, baik. Salam. Ini dari Bu Min Al-Hajj. Ya, mohon maaf Pak, barusan ada sedikit ini. Saya dengan Rusmini dari Subang, Jawa Barat, Pak. Ya. Tanyakan, Bu. Yang mau ditanyakan, pertama, kemarin kan ada pengisian form pembuatan YouTube ya, Pak ya? Ya. Nah, itu mengisi beberapa judul, tapi kalau seandainya judul itu tidak sesuai, kebetulan saya lupa screenshot yang kemarin saya tulis di form itu, tidak saya screenshot, jadi saya lupa, takutnya berbeda dengan nanti konten yang saya judul. Apa tidak apa-apa? Oh gitu. Iya. Oke. Itu saja Bu. Ada pertanyaan lainnya? Tidak ada. Terus oh ya, sama satu lagi, itu batas waktunya sampai kapan, Pak? Batas waktu. Oke, saya lupa juga, nanti kita cek ya. Batas waktu ada lainnya, Bu? Itu saja, Pak. 2 pertanyaan itu saja. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Minhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, dari Pak Kartinus Bimo. Ini untuk sound-nya, ini mic-nya itu enggak ada tanda mic. Jadi kemungkinan enggak bisa aktif ya. Nanti silahkan tanya di kolom komentar. Selanjutnya
Bu Nurul Huriyatul. 4 ini ya. Bu Nurul Huriyatul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huriyatul dari MI Mulia Agung Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari Tuban ya. Oke, ada Ya. pertanyaan Bu? Iya ini Pak, berkan sebetulnya tadi sudah ditanyakan oleh Bapak siapa ya, mengenai tugas yang membuat judul video. Ya, itu kemarin saya hanya membuat 10, dan itu pun apakah nanti 10 itu dibuat video semua atau ada target minimal berapa? Karena ini sekolah sudah mulai offline, jadi sudah mulai full masuk. Dan kebetulan saya pagi di MI, siang juga ngajar di TPA, dan masih punya anak kecil sehingga kalau habis maghrib masih mengajari anak. Dan biasanya saya untuk mengerjakan pekerjaan saya sendiri itu di atas jam 9. Libur saya itu hanya sampai Sabtu dan Minggu. Kemarin saya mengisinya itu 1 video saya kerjakan 5 hari karena saya mengambilnya antara Sabtu dan Minggu. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah ada minimal pembuatan video, minimalnya berapa, dan kapan dikumpulkan, apakah itu 1 bulan sampai akhir pembuatan pelatihan. Yang kedua, saya mengikuti pelatihan YouTuber itu sebetulnya tertarik dengan yang ingin saya pelajari itu dari konten YouTube yang lain. Dalam pembuatan video daring itu biasanya kan kalau saya kemarin selama daring itu saya rekam sendiri, kemudian gambarnya saya tempel-tempel di KineMaster. Nah, yang ingin saya pelajari itu sebetulnya seperti Pak Abu kemarin begitu mengajarkan, menyampaikan sambil ada catatannya seperti itu. Sebetulnya itu yang membuat saya ingin mengikuti pelatihan ini sehingga anak-anak begitu saya menyampaikan tidak hanya mendengar suara saya saja tapi ada tulisannya seperti kalau mengajar seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tamu dulu ya Bu Nurul. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi. Kita tamu 5 dulu ya. Oke. Silahkan Bu Haji Karyo Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Abu. Sama-sama, Saya Bu. ikut nimbrung di sini apa yang telah didengarkan oleh teman-teman sama yang dirasakan oleh saya juga. Saya pernah membuat video, tetapi saya terkendala pada pengeditan. Jadi nanti mohon pas materi nanti pembuatan video diulang-ulang pas pengeditannya, karena saya terkendala di situ. Kemudian ya inginnya saya jadi YouTuber sih Pak Abu, tapi melihat kendala teman-teman saya juga enggak ada yang bisa, pas paling di sekolah hanya ada 1-2 yang bisa internet, jadi seolah-olah saya tuh kapan ya bisa mengedit seperti yang mereka buat, ada animasi dan sebagainya. Saya bisa membuat video juga hanya seperti itu, animasi juga ada, baru permulaan saja. Mohon bantuannya, umpamanya mungkin semua orang bisa membuat PowerPoint ya Pak Abu. Saat meng-share PowerPoint, inginnya saya, umpamanya matematika di situ kan ada titik-titik, inginnya langsung bisa menulis seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tamu dulu ya Bu Ayu. Bu Ayu dari mana nih? Bu Oh Ayu. iya, saya dari Min 5 Brebes, Jawa Tengah. Saya guru kelas 6. Insya Allah saya akan membuat videonya untuk guru kelas 6 tematik 3 yang baru akan diajarkan. Mudah-mudahan lancar ya Pak Bu.
Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga teman-teman lancar semuanya. Amin. Oke, setelah ini saya jawab dulu ya, 55. Ya, masih jam 3 ya. Nambah-nambah ini pertanyaannya. Tapi kita jawab satu-satu dulu ya, biar terjawab ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Abdurrahman dari Goa, Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Oke. Yang pertama di sini, aplikasi apa yang digunakan mudah dipahami? Nah, ini dipahami untuk guru ya, mungkin yang maksudnya yang mudah itu pakai aplikasi apa sih Pak? Mungkin seperti itu ya saya menangkapnya. Nah, untuk aplikasi ini nanti materinya belum saya share ya. Nanti besok Senin ya saya share. Itu pakai aplikasi yang namanya Bandicam. Bandicam itu untuk screen recording, lalu sama Movavi. Sebenarnya itu saya mau yang Filmora ya. Movavi sama Filmora itu sama-sama bagus di bagian efek. Tetapi karena saya perkirakan ini kalau Filmora pasti berat di RAM-nya karena Filmora terbaru, Filmora 10 itu setidaknya Windows 64 bit, lalu RAM-nya minimal 4 lah, itu enggak kuat. Banyak yang enggak kuat. Saya rasa seperti itu. Nah, makanya saya pilih yang Movavi yang bawahnya nanti efeknya saya coba cari yang bagus. Movavi sama Filmora itu sama-sama bagus. Tetapi yang lebih ringan itu Movavi. Movavi nanti untuk link download-nya nanti saya share ya. Jadi bersabar. Oke, lalu untuk buat judul apakah judul akan di-upload? Nah, untuk judul ini sebenarnya kerangka yang rencana video yang akan kita buat. Nah, ya tentunya karena rencana diusahakan direalisasikan. Ini kaitannya sama tadi yang tanya dari Bu Nurul dari MI mana ini ya? Yang intinya di Tuban ya, itu. Apakah itu nanti dibuat? Itu usahakan teman-teman buat ya. Nah, karena gini, contohnya saja misalkan saya membuat materi ya, itu saya susun dulu, saya rinci ini kan misalkan tema 1, tema 2, tema 3, 4 kan seterusnya. Jadi nanti saya buatnya urut 1, 2, 3 seperti itu ya. Kalau enggak punya rencana pasti nanti bingung ya. Makanya saya suruh buat judul dulu, rencananya buat apa, seperti itu ya. Nanti ini sambil jawab yang Bu Nurul tadi, apakah harus selesai? Ibaratnya seperti itu ya. Ya diusahakan selesai, kalau enggak selesai ya, saya rasa ya enggak apa-apa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Seperti itu, saya fleksibel saja sih, karena ini ya, karena berkaitan kalau YouTube teman-teman tadi ya, berkaitan dengan waktu ya, bukan masalah yang lainnya tapi masalah waktu. Karena YouTube itu pelatihan YouTube misalkan setelah ini selesai itu pun kan teman-teman kalau ingin ngajar kan terus ngajar, tapi kan kalau buat video kan tentu bisa tetap jalan. Buat YouTube, di-upload di YouTube seperti itu. Jadi nggak masalah nanti misalkan nggak selesai, ini hanya yang di wadah di guru YouTuber itu adalah wadah, tempat, dan waktu. Kalau misalkan ini sudah selesai, teman-teman bisa melanjutkan itu ya. Oke, untuk masalah sertifikat nanti kita atur ya, yang bisa diatur lah yaitu masalah sertifikat. Yang penting teman-teman bisa konsisten di waktu. Misalkan 1 minggu bisanya 1 kali ya enggak apa-apa, yang penting konsisten. 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 video, 4 video ataupun 1 enggak masalah, yang penting konsisten, seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir kan kalau teman-teman sebagai pengajar itu tahun 1, 2, 3 itu kurang lebih sama ya. Kecuali kalau sistemnya rolling-an. Tapi biasanya kalau di sekolah dasar ya rolling-an. Tapi kalau yang SMP ke atas itu kan misalkan guru matematika kan matematika terus ya. Nah, itu kan kalau kita buat itu akan bermanfaat juga dan kita buat sekarang pasti manfaat terus seperti itu ya. Oke. Oke, lalu sempat rekam video ukurannya 200 MB. Nah, artinya apakah ada aplikasi
kompres video, ada namanya handbrake ya. Nanti akan saya share juga ya, sudah saya tulis tadi handbrake. Dan teman-teman perlu diketahui kalau teman-teman bermain dengan video itu ukurannya nggak main-main. Jadi ada yang ukuran 200 MB ini termasuk ukuran ya kecil lah ya. Saya bilang kecil. Karena misalkan contohnya ini ya. Oh ini ya malah kecil ini 300. Oh ini ya sekitar gitulah ya. Ini file jadi misalkan ini ya. Ini 251 MB ya. 200 gitu. Kurang lebih segitulah ya. 145. Tapi malah kalau main di animasi itu kalau misalkan After Effects itu bukan main ya, ukurannya giga. Satu file itu bisa giga. Kalau ini saya pakai Camtasia ya, itu malah yang besar itu di ini, di filenya. Nah, satu file mentah itu minimal 1 giga ya, tergantung waktunya. Tadi ini ya, 1 giga. Jadi misalkan ada 10 video ini sudah 10 giga ya. Makan tempat. Ini kalau video makan tempatnya banyak sekali. Ini kalau video yang pembelajaran, kalau video kelas animator, animasi lebih ngeri lagi. Satu video 10 menit itu bisa 1 giga, 2 giga seperti itu. Apalagi kalau misalkan saya pernah itu mengerjakan project video ini, video profile yang durasinya 10 menit. Itu bahannya itu habis 50 giga. Nah, tetapi untuk video pembelajaran tidak sampai seperti itu. Mungkin ya 1 giga itu 1 giga, 2 giga itu enggak sampai. 1 giga tuh mungkin bahannya seperti ini kan, bahannya 1 giga. Ini karena memang aplikasi agak berat ya pakai Camtasia. Kalau aplikasi yang Bandicam itu ringan. Oke, itu ya. Untuk mengkompresnya ini ada, nanti pakai handbrake, nanti saya sertakan tutorialnya ya. Tidak usah takut, ada aplikasi yang untuk mengkonvert ukuran besar jadi kecil dan gambarnya tetap jelas. Ini biasanya saya pakai untuk pembuatan video undangan digital itu pakai kan ukurannya 40 MB, 50 MB itu dikonvert menjadi 10 MB dan hasilnya bagus. Nah, nanti pakai ini ya. Oke, lalu ini untuk ada suara angin saat rekaman ya. Ini pakai PC. Biasanya kalau pakai PC memang kadang-kadang seperti itu. Itu biasanya masalah arus listrik ya, pakai arus listrik. Nah, itu ya kalau pakai PC ini kelemahannya di situ ada arus listrik sehingga ada noise masuk. Tapi kalau misalnya itu kalau dari faktor internal ya, karena listrik kan ada di dalam PC itu faktor internal. Tapi kalau faktor eksternal misalkan dari luar itu teman-teman bisa pakai noise reduction seperti ini bagus ya. Itu sebagai peredam suara. Ya mungkin biasanya saya rekaman itu sebenarnya di luar itu kadang-kadang ada banyak noise yang masuk, tapi karena pakai peredam getaran atau noise itu akhirnya jadi berkurang. Jadi suara itu terlihat jernih. Oke, nanti apakah diberi aplikasi pembuat animasi? Oke, untuk ini saya enggak bisa memberi aplikasi. Saya hanya menyediakan tempat download karena kalau memberi itu sebenarnya memberi lisensi itu agak berat. Kalau memberi saya enggak bisa memberi lisensi karena lisensi kalau beli itu setidaknya minimal $50 agak berat. Jadi nanti saya enggak memberi aplikasi, hanya memberi link download ya, link download. Dan untuk animasi sendiri nanti enggak akan dipelajari di sini. Di level 1 enggak, tapi level 2 karena ini masalah ini ya, masalah materi yang akan diulas. Kalau membahas animasi nanti enggak akan apa ya, teman-teman akan kesulitan ya. Jadi ini saya susun seperti tangga, ada urutannya step by step ya. Kan ini sudah saya jelaskan di bagian mana ya? Ini ya. Nah, nanti fokusnya di persiapan konten itu kan kita ini lebih ke screen recording sama wajah sama dubbing. Kalau nanti animasi handwriting, animasi video explainer itu nanti di level 2. Ini kaitan sama fokus ya. Kalau enggak gitu nanti teman-teman yang
level 1 dimasuki ini nanti terasa berat, malah nggak bisa jalan ya. Ini kaitannya sama ini ya masalah bobot materi lah ibaratnya seperti itu. Oke, lalu pertanyaan Bu Aitin, apakah dari PPT bisa dibuat video pembelajaran? Oke, bisa ya Bu. Nanti bisa kok. Saya dulu itu pakai PPT, tapi sekarang pakai Xmin. Tapi untuk sekolah saya rasa yang lebih menarik itu PPT ya. Nanti bisa. Nanti akan saya jelaskan ya ketika nanti praktek itu ada salah satunya pakai media PPT ya, media untuk naruh materinya. Oke, selanjutnya dari Bu Minhaj ya, dari Subang. Oke, tidak sesuai. Oke, tidak sesuai enggak masalah ya Bu. Nanti misalkan kalau lupa tapi ya untuk selanjutnya misalkan ditulis dulu ya biar enggak lupa. Enggak masalah. Untuk batas waktu kalau enggak salah hari ini ya, itu saya batasi biar teman-teman kalau yang tahu segera mengumpulkan. Kalau enggak gitu kan enggak tahu ngumpulnya kapan, nanti malah tanya kapan dikumpulkan kan seperti itu. Kalau terlambat enggak masalah ya, masalah. Oke, ini Bu Nurul sudah ya tadi. Baru selesai ya, diusahakan sampai selesai. Tapi kalau enggak bisa ya kita menyesuaikan saja ya. Yang penting konsisten karena kita sifatnya kalau YouTube atau media pembelajaran kan sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat. Ya intinya selama mengajar kita usahakan buat media pembelajaran yang bagus. Mumpung ada kesempatan, silahkan digunakan. Oke, untuk video daring, video sambil mengajar ini tadi saya kurang bisa menangkap ya. Yang ke pertanyaan kedua. Oke, ini faktor kelelahan ini sudah mulai tidak fokus. Oke, ini nanti tanya lagi ya, silakan tulis di kolom komentar Bu ya ini mulai tidak fokus. Oke, yang terakhir dari Bu Ayu. Oke, terkendala pengeditan. Oke, ya nanti akan ini ya. Memang buat video pembelajaran itu mudah, yang butuh waktu itu kan ada ngeditnya. Makanya tadi saya beri Movavi itu hampir sama seperti Filmora tapi lebih ringan, ngeditnya itu lebih mudah. Nah, untuk saat share PPT menulis mungkin ya kalau video pembelajaran nanti akan ini ya, nanti kita belajar itu dari materinya PPT sama Xmin. Nanti saat ini ya materi di pembuatan video nanti saya praktekkan ya dan saya beri contoh seperti itu. Oke, itu ya untuk 5 pertanyaan tadi. Izin aku sih mau tanya kalau YouTube adakah bisa upload video tidak? Oke, mungkin ini ya. Yang belum bertanya silahkan bertanya kolom komentar. Bisa sebut nama sama alamat nanti saya jawab ya. Oke, karena nanti kita keterbatasan waktu ya ini. Ini sudah jam 3 lebih. Oke. Oke, ini dari SMKN 5 Ferry. Ini untuk jam ini belum bisa karena memang belum saya setting di websitenya. Setelah webinar ini selesai akan saya aktifkan notifikasi email. Jadi ketika reset password nanti dikirimi ke email. Oke. Oke, itu ya Pak dari SMKN 5 Pak Ferry. Ini selanjutnya dari Pak Susdiwianto dari SDN 14 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Untuk tugas buat video ada kendala karena tempat saya kegiatan belajar di sekolah belum diizinkan. Oke, untuk pembuatan video masih belum ya Pak. Kita tugasnya hanya pakai hanya judul ya, belum sampai ke pembuatan video. Untuk video pun kita bukan men-shooting siswa, sementara kita pakai ke konten tutorial, ke screen recording ya, yang paling mudah bisa dilakukan di rumah, di mana saja dan kapan saja. Kalau
kita butuh aktor seperti mungkin saat mengajar dan lain itu nanti agak ribet. Kita pakai yang simpel dulu. Yang di sini kan kita kontennya tutorial sama edukasi. Oke, Pak Abu, saya mau tanya, kalau YouTube ada kapasitas upload video tidak? Tidak ada ya, tidak ada tidak ada kapasitas, tetapi adanya nanti mungkin durasi untuk awal-awal. Jika memang YouTube teman-teman belum diverifikasi, maksudnya verifikasi itu verifikasi nomor ya. Tapi kalau sudah diverifikasi itu bisa lebih dari berapa menit itu. Batasnya mungkin 5 atau 15 menit. Kalau belum diverifikasi, kita bisa upload lebih dari jam itu, per menit itu. Tapi kalau sudah, itu bebas 1 jam, 2 jam itu bisa. Saya Mizan mau nanya Pak. Oke, tanya di kolom komentar ya. Pak, ideal video pembelajaran itu berapa menit? Oke, ideal video pembelajaran itu berapa menit? Oke, idealnya berapa ya? Ini tergantung ini ya, tergantung dari materi sih. Kalau saya mungkin lebih suka saya potong-potong daripada maksudnya 10 menit, 20 menit, 30 menit daripada 1 jam terus gitu. Kalau 1 jam terus itu biasanya ada yang terlewat ya. Jadi biar mudah itu ini ya 10 menit, 20 menit seperti itu. Misalkan bagian 1, bagian 2 biar mudah ya. Karena kalau terlalu panjang itu kadang-kadang ada yang terlewat. Selain itu kita ngeditnya juga lumayan ini ya, lumayan sulit. Biasanya di render sih ya. Kalau saya satu video ini 10 menit, 20 menit rendernya mungkin setengah jam mungkin ya. Jadi mending 10 menit, 20 menit atau 30 menit lah ya. Nanti ada bagian 1, bagian 2. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, ini Pak Ode Muhammad ya. Ini bagi teman-teman yang untuk daftar hadir saya tidak kasih ya di kelas jagoan, ini tidak fokusnya tidak ke enggak ke daftar hadir seperti itu. Jadi fokusnya ke produk. Jadi teman-teman misalkan tidak absen dan tidak usah takut. Kita fokusnya ke produk karena kita jangka panjang, jadi lebih baik fokusnya ke produk. Untuk absen tidak ada ya, saya tidak buat itu. Karena absen itu ribet ya. Saya lebih suka barang jadi daripada ngurusi absen karena untuk yang ngurusi tidak ada, memang tidak ada. Oke, bagaimana tadi yang paling cepat dan video dari orang lain itu mix bagaimana? Oke, untuk teman-teman yang tanya ini ya, nanti akan saya jelaskan lagi di video yang tips trik, tapi nanti saya kasih tahu ya. Biasanya teman-teman ngajak ini ya di grup, gimana Pak kalau saling subscribe? Oke, kalau saling subscribe itu ada kelebihannya dan kelemahannya. Kelebihannya teman-teman dapat subscriber banyak dalam waktu singkat, tetapi kelemahannya itu hanya untuk mungkin branding, ibaratnya seperti itu. Hanya, "Oh ini subscriber-nya banyak." Tetapi kalau misalkan ke jam tayang, kan YouTube kalau misalkan teman-teman mau cari AdSense atau cari monetize, itu kan ada subscribe sama jam tayang. Subscribe itu belum tentu orang akan jadi pelanggan tetap. Nah, itu nanti, jangka panjang, efek jangka panjangnya sama anunya kurang bagus. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan ya, silahkan teman buktikan, saling subscribe, nanti dilihat hasilnya apakah ada perkembangan view atau enggak. Nah itu, silahkan teman-teman coba, nanti akan saya ini ya, tetap akan saya fasilitasi dan teman-teman nanti tahu ya. Kan karena belajar itu yang belajar ketika belajar lalu melaksanakan itu kan lebih mengena, nanti akan teman-teman akan tahu. Oh ternyata saling subscribe itu bagus di awal, tapi di akhir nanti ini bisa ini ya, efek jangka panjangnya. Dan video dari orang lain di-mix bagaimana? Oke, untuk video di-mix dari orang lain ada resiko kena hak cipta, jadi mending nggak usah ya.
Jadi usahakan teman-teman buat yang original atau misalkan kalau cari alatnya itu teman-teman maksudnya bahan video itu cari di tempat yang, memang bebas copyright ya. Nanti akan, saya share di mana tempat download misalkan butuh, ombak laut, nah itu download-nya di mana, itu akan saya share tapi di materi selanjutnya ya. Oke, ini dari Bu Dewi Gorontalo, pengajar SMP. Mau tanya, kebetulan sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa video pembelajaran dan sudah pernah upload. Apakah bisa masukkan video pembelajaran tersebut di daftar daftar tugas pembuatan video yang Pak berikan? Oke, nanti bisa ya. Tetapi ini adalah opsi terakhir ya. Opsi terakhir dalam artian teman-teman usahakan buat video dulu karena di sini saya mengutamakan proses ya. Kalau misalkan ketika teman-teman proses entah itu ada halangan yang memang tidak bisa ditinggal silahkan ditunggal, tetapi kalau misalkan tidak ada halangan, silahkan berproses. Yang penting itu kan prosesnya ya. Oke, karena buat YouTube itu kaitannya juga sama jam terbang. Semakin banyak kita buat video, maka semakin banyak pelajaran yang kita buat. Ya seperti saya sendiri kan yang saya buat video dari beberapa bulan atau beberapa tahun ya cukup berapa saya lupa. Tapi ya dari setiap video akan saya evaluasi kurangnya apa seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman berproses, baru misalkan kepepet mungkin karena ada satu hal nggak bisa praktek, silahkan yang sudah ada itu dikumpulkan, nggak masalah. Itu yang penting utamakan proses ya. Mau bertanya yang pertama, semakin banyak atau 1 jam bisa ya. Izin bertanya, editing bisa mic Canva ya Pak? Dan terkadang saya terkendala lagu karena lisensi. Oke, nanti akan kita bahas masalah lisensi ya. Sabar ya. Recording bisa 30 menit, bisa ya. Saya sudah bisa lebih 1 jam itu sudah bisa. Gimana banyak subscriber? Ini yang ya mungkin penting dan akan kemungkinan ditanyakan berulang-ulang ya. Oke, saya copy di sini ya. Oke, ini Pak Hanum dari Jember. Oke, jika ditanya Pak, gimana biar banyak yang subscribe? Ini kaitannya sama sama pilar tadi ya. Gimana pilar? Oke, ini ya. Kalau di kelas jagoan ini biar banyak pilarnya dikuatkan ya. Pilar utama jadi YouTuber itu dikuatkan. Kalau enggak kuat nanti gampang roboh ya. Misalkan dari segi kontennya enggak menarik, sudah kita share, kalau kontennya enggak menarik ya percuma, mereka cuma subscribe, lain kali update ya ditinggal. Jadi perbaiki konten itu. Nah, audienya ikut harus jelas. Ini keempat elemen ini sangat penting ya. Jadi teman-teman perlu harus ini dibangun pilarnya biar kuat. Khusus yang ini optimasi atau berkaitan dengan SEO atau search engine optimization di YouTube nanti bahas level 3. Itu ya. Untuk yang nanti tanya lagi gimana biar banyak yang subscribe, pilarnya diperkuat. Kalau barangnya bagus, ibaratnya kalau kita menggunakan sudut pandang ekonomi, kalau barangnya bagus pasti banyak yang butuh dan banyak yang mencari. Jadi perbaiki diri, perbaiki konten, perbaiki optimasi YouTube, nanti subscriber akan bertambah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau walaupun kita intinya tetap pilar itu tadi yang utama. Jadi kalau ingin banyak subscriber, kalau pilarnya keempat pilar itu sudah bagus dan kokoh, saya insya Allah subscriber akan terus bertambah. Ya, jadi enggak harus langsung kokoh itu enggak, yaitu dengan bertahap, yaitu dengan proses step by step. Jadi enggak ada yang instan. Kalau ingin instan, silahkan teman-teman pakai jasa, misalkan jasa ads, jasa iklan. Jadi YouTube kita diiklankan, itu bisa. Tapi ya kita ini pakai akselerasi uang, bakar uang untuk nambah subscriber dan lain-lain, itu bisa. Tapi ya harus ada pengorbanan ya.
Jadi pilih ngorbankan uang atau pilih ngorbankan waktu. Tapi kalau teman-teman punya waktu ya silahkan berproses, itu ya ilmu yang sangat bermanfaat ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke. Nanti ada penjelasannya, video-video tutorial nanti akan saya jelaskan. Oke, mungkin itu ya. Karena jujurnya masih pemula apa ngecek dasar pelosok. Oke. Oke, ini saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan nanti bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan coba saya jawab. Oke, itu ya. Ini waktunya masih banyak tanya. Nanti waktunya enggak akan cukup ya. Oke, itu ya untuk hari ini. Gitu ya. Untuk semuanya yang masih belum terjawab, silahkan nanti bertanya di kolom komentar video atau bertanya di grup ya. Nanti akan saya coba jawab ya. Kalau ini masalah ini teman-teman kalau semakin lama itu semakin tidak konsen. Saya juga semakin tidak konsen kalau lama-lama ya. Oke, biar nanti lebih jawaban saya lebih bagus, nanti kita coba jawab ketika di kolom komentar atau di grup Telegram. Jadi silahkan teman-teman nanti bertanya di situ ya. Silahkan di-copy dulu, misalkan kalau teman-teman sudah ngetik di sini, tapi belum saya jawab, di kolom komentar, silahkan di-copy dulu, disimpan dulu di WA atau di note, nanti silahkan teman-teman paste di kolom komentar atau di grup Telegram. Seperti itu ya untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf jika sebagian belum terjawab ya, karena memang kita keterbatasan waktu. Kalau ini masalah sebenarnya sudah banyak masalah sih ya, tapi karena kita keterbatasan waktu ya kita sambung di grup gitu saja atau di kolom komentar di YouTube. Itu ya teman-teman. Oke, hari ini kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung lagi insya Allah di minggu depan ya. Jadi webinar rutin setiap hari Sabtu. Insya Allah minggu depan kita sudah praktek untuk pembuatan video. Jadi nanti kita mungkin lebih akan banyak masalah ya minggu depan karena sudah berkaitan dengan praktek. Dan untuk tipsnya nanti akan saya beri, misalkan ada kendala install software dan lain-lain, nanti akan saya beri di video. Oke, itu ya teman-teman, kurang lebih mohon maaf ya. Mau sampai jumpa minggu depan. Untuk besok Senin silahkan dipelajari materinya. Kalau baru yang bergabung silahkan ini ya, cek video sebelumnya di Telegram ataupun di Classroom. Ini materinya sudah saya urutkan ya. Yang ini ya, mulai webinar 1 nanti akan saya update webinar 2 dan itu usahakan pelajari secara urut ya, biar nanti teman-teman nggak ada informasi yang terlewat karena kita belajarnya step by step, fleksibel ya, jadi bisa pelajari kapan saja dan ya dibilang agak lambat sih ya, 1 hari cuma 10 menit karena memang melihat kondisi teman-teman yang beragam. Nah, jadi teman-teman yang mungkin susah gabung, saya sibuk dan lain-lain itu sebenarnya alasan untuk tidak berani masuk ke zona tidak nyaman ya. Jadi cuma 10 menit, sisakan waktu 10 menit ya. Makanya itu nanti 10 menit, 20 menit untuk belajar per hari. Gitu ya. Nanti katanya sama ini kan, makanya ada seleksi alam seperti itu. Oke. Itu ya untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.